Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ketua DKM Nurul Masyrik, Bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya yang paling berbahagia, para calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang luar biasa tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena setelah 2 tahun penyelenggaraan haji ditiadakan, baru tahun ini diselenggarakan, itu pun dengan jumlah yang terbatas, dan kebetulan ke-6 saudara kita alhamdulillah mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa mulia. Dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, ibadah yang tentu saja merupakan cita-cita setiap orang muslim. Walaupun terbukti tidak semua orang muslim berkesempatan melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang luar biasa berkeinginan, namun la haula wa la quwata illa billah. Sampai akhir hayatnya mereka meninggalkan alam dunia ini belum sempat untuk melakukan ibadah haji. Saya tidak bermaksud menyampaikan hal-hal yang terkait dengan manasik haji pada sore hari ini, karena saya sudah dibisiki oleh Pak DKM, ini ke-6 calon jemaah haji, alhamdulillah sudah menguasai seluruh manasik haji. Bahkan semua doa-doa yang panjang-panjang itu sudah dihafal di luar kepala. Ini urusan doa-doa yang para ranjang ini kadang-kadang menjadi persoalan tersendiri bagi para jemaah haji, Pak. Tidak sedikit jemaah haji yang menjelang makin dekat mau berangkat itu makin stres, Pak. Karena doa yang panjang-panjang itu makin dihafalkan, makin lalu ngitan, Pak. Paciweuh antara ngapalkeun doa dengan nyiapkeun koper. Saya ya enggak tahu dari mana asal muasalnya gitu ya. Kenapa ibadah haji ini kok jadi terkesan seperti ibadah yang berat gitu ya. Bahkan ibadah yang sangat menakutkan, Pak. Dulu saya pernah menjadi, waktu mahasiswa itu, saya pernah menjadi ketua keamanan jemaah haji. Itu dalam pengalaman saya menangani jemaah haji di Jeddah. Ada jemaah haji yang baru turun dari pesawat, Pak. Masih di imigrasi, Pak. Saya sedang menangani jemaah di imigrasi. Tiba-tiba orang berteriak-teriak. Rupanya ada jemaah haji kita yang baru datang, belum lewat imigrasi. Dia membawa potongan besi entah dari mana, lalu dipukulkan ke kepala tukang sapu airport warga negara Mesir. Dipukul, langsung jatuh, meninggal. Setelah itu dia masih mengejar lagi jemaah haji yang lain. Ada wanita-wanita Afrika yang gemuk-gemuk itu. Saya langsung tinggalkan bagian imigrasi, saya kejar itu, yang bersangkutan. Merasa dikejar, dia
berhenti, balik ngejar saya Pak. Nah, kirain saya ngelompat Pak. Oh, saya pikir ya ngawur juga, saya harus menghadapi orang sudah lepas kontrol seperti itu. Begitu dia berhenti mengejar, mau ngejar yang lain, saya kejar lagi, saya mainkan seperti itu sampai akhirnya datang polisi airport, memberikan tembakan peringatan, dia lepaskan besi itu. Lalu menyerahkan tangannya untuk diborgol. Setelah melalui proses pengadilan, diputuskan oleh hakim, pembunuhan ini pembunuhan yang tidak disengaja. Jadi diberi hak dia untuk membayar fidyah. Kifarat. Bukan fidyah, kifarat. Kifaratnya itu senilai 100 ekor unta. Dari mana duitnya? Maka saya pun mulai sibuk mengumpulkan dari jemaah. Saya minta teman saya di bagian penerangan, ayo, saya pergi ke kedutaan. Saya bilang, bagaimana ini dari pihak kedutaan? Oh, kami katanya nggak akan membantu speser pun. Sebab ini nanti bisa menjadi kebiasaan. Ah, saya nggak ngerti itu jawaban dari kedutaan waktu itu. Ya, ini saya ambil inisiatif, saya kumpulkan dari jemaah saja, saya umumkan itu. Sampai jemaah mau pulang, itu saya kumpulkan. Sampai terakhir, jemaah terakhir, ya hanya terkumpul sepertiganya. Dengan sangat menyesal, ya kita harus menyaksikan ketika yang bersangkutan akhirnya dihukum qisas. Uang yang terkumpul, kita serahkan pada keluarganya. Ada lagi jemaah haji baru datang, masih di asrama, Pak. Di asrama di airport, asrama Jeddah. Tiba-tiba teriak-teriak, Pak. Awas, ada yang mau nembak, tiarap. Saya ngerek nembak, dia lupatan tiarap sendiri, bangkit sendiri, lari sendiri. Gitu. Akhirnya saya kejar, Pak. Kejar, dia naik sampai lantai 3, Madinatul Hujjad. Nah, lantai 3 ini biasanya dipakai oleh jemaah dari Malaysia. Waktu itu belum pada datang jemaah Malaysia. Di lantai 3 itu dia kemudian teriak lagi, terjun, terjun dari lantai 3. Pecah Pak kepalanya Pak. 3 hari kemudian meninggal. Ada lagi jemaah lagi yang masih juga di Madinatul Hujjad. Kebanyakan waktu baru-baru datang. Tiba-tiba istrinya dicekik, Pak. Ibu jangan khawatir, Pak. Ibu nggak akan dicekik Bapak. Dicekik. Saya datang lagi mencoba mengurai. Alhamdulillah kebagian saya kena cakar, Pak. Saya sempat luka itu. Akhirnya setelah disuntik, diberi obat tidur. Tidur dia, bangun dari tidur, menangis sejadi-jadinya. Minta maaf dia pada istrinya. Ini hanya sebagian dari pengalaman saya menangani jemaah. Lalu kenapa saya sampaikan sekarang, Pak? Jadi seperti mau nakut-nakuti Pak Hari gitu. Justru saya ingin menyampaikan, Pak, setelah saya telusuri kenapa jemaah bisa begini gitu. Ini semua dari fitnah yang sering kali dikembangkan di tanah air kita. Bahwa nanti kalau kita pergi ke tanah suci, dosa-dosa kita itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya menduga mudah-mudahan fitnah ini bukan dari umat Islam, Pak. Sengaja ini disebarkan agar kita umat Islam itu menjadi takut untuk pergi ke haji. Itu yang tadi mencekik lehernya itu, leher istrinya itu jemaah dari Lampung. Jadi kata jemaah satu kloternya itu, dia sejak berangkat itu sudah gelisah cerita.
Ada saya punya anak katanya sejak umur 8 tahun sudah bersama pamannya di Mekah. Berarti saya sebagai orang tua ayahnya itu seperti tidak tanggung jawab gitu ya. Sekarang dia sudah dewasa gitu. Bagaimana kalau nanti anak ini menuntut haknya dari saya gitu. Nah, dia dikejar-kejar gitu. Yang tadi lari tiarap terus sampai ini terus terjun, itu mohon maaf itu mantan polisi Pak. Jadi kata jemaahnya itu sejak dari Jakarta itu dia sudah mulai gelisah gitu. Waktu saya dulu bertugas katanya saya pernah menembak pencuri kakinya, kena kepalanya, mati. Bagaimana nanti kalau di Mekah rohnya mengejar-ngejar saya gitu. Nah, ini akibat fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi mohon saya menyampaikan pesan ini kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kalau nanti di antara jemaah masih ada yang terpengaruh dengan fitnah seperti ini, tolong luruskan Pak. Ini bohong sama sekali Pak. Tidak ada dasarnya dalam Islam. Justru sebaliknya Allah menjanjikan, silakan orang yang berdosa sedosa sebesar apapun dosanya, siap Allah untuk mengampuni seluruh dosa-dosanya. Bahkan dijanjikan surga bagi mereka yang berhasil haji mabrur. Dan andai kata semua dosa manusia itu akan ditampakkan oleh Allah nanti di tanah suci, ya pasti semua jemaah haji akan merasakan. Mana ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Tolong kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang tidak pernah berbuat dosa, tolong angkat tangan Pak. Saya terpaksa harus meragukan kemanusiaan Bapak dan Ibu. Ini pasti malaikat itu. Gak ada manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa. Harusnya semua jemaah akan merasakan itu. Lagi pula kalau Allah ingin menghukum seseorang hambanya yang berdosa, kenapa harus menunggu sampai dia pergi ke tanah suci? Atau tinggal dihukumnya di Bandung. Jika Allah dengan wanita di tanah suci gitu. Awas ya lamun ke tanah suci diarah juga Allah gitu. Ini tolonglah Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Tolong kalau masih ada fitnah-fitnah seperti ini disebarkan gitu ya. Tolong diluruskan gitu. Enggak ada nilai kebenarannya sama sekali. Tapi pengaruhnya, dampaknya memang saya pernah merasakan itu ya. Dampaknya itu. Mudah-mudahan semakin banyak jemaah haji yang menyadari bahwa ini semua fitnah belaka. Ya. Itu yang pertama ingin saya sampaikan, Pak. Jangan sampai ada kita terpengaruh oleh fitnah semacam ini lagi, Pak. Ya. Yang kedua, soal doa yang para ranjang itu, Pak. Sejauh yang saya pahami, ibadah haji itu ibadah yang sangat sederhana, Pak. Dari segi bacaan, itu lebih banyak bacaan sholat. Ibadah haji ini lebih banyak menuntut kesiapan fisik dan mental, Pak. Kalau dari segi bacaan sangat sedikit sekali. Saya ambil contoh misalnya tawaf. Pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika akan melaksanakan tawaf itu, beliau langsung menuju Hajar Aswad. Dan mengecup Hajar Aswad itu sambil menyatakan Bismillah ya Allahu Akbar. Mengecup Hajar Aswad ini hukumnya sunnah. Rukun bukan, wajib pun bukan. Hanya sunnah, Pak. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu berpeluang bisa mengecup Hajar Aswad, laksanakan. Ibu dapat pahala sunnah, Pak. Tapi kalau tidak bisa, jangan paksakan. Jangan memaksakan itu. Insya Allah haji, kesempurnaan haji Bapak dan Ibu sekalian tidak terganggu sama sekali. Masih banyak sunnah-sunnah lain yang bisa dilaksanakan. Jangan sampai kita memaksakan
Seperti ada pernah jemaah haji itu laporan, Pak. Alhamdulillah katanya Pak Kiai, saya berhasil mencium Hajar Aswad. Ya, Alhamdulillah saya bilang, kumaha bisa berhasil? Jemaah lagi banyak itu. Wah, perjuangan katanya apa? Perjuangan. Daku saya dihitung-hitung 5 nuka cekek gitu. Begitu luar biasa bangganya dia berhasil mencium Hajar Aswad yang hukumnya sunnah dengan mencekik 5 orang, Pak. Padahal mencekik 5 orang itu berapa dosanya, Pak? Tadi dibacakan ayat Al-Quran itu, bahwa salah satu syarat untuk haji mabrur itu, man la rafasa wala fusuka wala jidal. Seseorang tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik gitu, jorang lah cik orang Sunda itu. Tidak berbuat dosa, maksiat, dan tidak pula berbantah-bantahan mulut, bertengkar dengan sesama jemaah haji. Menyakiti sesama jemaah haji dengan ucapan itu bisa mengancam kemabruran haji seseorang. Sekedar menyakiti sesama jemaah haji dengan ucapan, ya menyekek, Pak. Jeung 5 di cekek lagi. Segitu bangga lagi kan itu. Jadi kalau nanti punya peluang laksanakan, kalau tidak sudah. Ya. Masih banyak sunnah-sunnah yang lain yang bisa dikejar gitu. Nah, setelah Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad dengan menyatakan Bismillahi Allahu Akbar. Jadi kalau nggak bisa, nah itu kan ada garis nanti. Kalau sekarang garisnya sudah nggak ada itu ya. Nanti ditandai dengan lampu hijau sebelah kanan itu. Nah, situlah kita mulai Bismillahi Allahu Akbar. Gitu. Nah, itu kalau seandainya kita tidak berhasil mengecup, cukup kita mengangkat tangan dan posisi badan kita tetap Ka'bah itu di sebelah kiri. Jadi kalau ini Ka'bah, nah jadi kita sebelah kiri tetap gini ya. Bismillah. Ini hilang Pak, Allahu Akbarnya Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbarnya turun ke handap Pak ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang ada contohnya Pak. Insya Allah kita semua hafal itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selesai. Nanti setelah lewat rukun Yamani, nah kembali kita di rukun Yamani itu mengucapkan lagi Bismillahi Allahu Akbar tanpa harus mengangkat tangan, apalagi mengecup. Karena rukun Yamani tidak disarankan, tidak disunahkan untuk dikecup. Yang dikecup itu cuman Hajar Aswad. Ini kadang-kadang saya lihat jemaah itu saking semangatnya kabeh dikecupan begitu. Ini usap-usap itu ya. Nanti setelah lewat rukun Yamani lewat saja. Begitu lewat langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW satu doa. Insya Allah kita hafal semua itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh kalau mau ditambahkan wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Cuman segitu Pak bacaan yang dicontohkan oleh Rasul itu. Terus ari bacaan tawaf nu pararanjang di buku manasik itu yang setiap putaran barareda bacaan dan doanya yang bikin stres itu tadi. Ini dari mana ini? Yang pasti bukan manasik Rasul, Pak. Rasulullah tidak pernah tawaf dengan membaca bacaan seperti itu. Jadi ini dari mana asal muasalnya, Pak? Ini asal muasalnya dari para ulama dulu. Mereka ketika sedang tawaf itu membaca bacaan seperti itu. Lalu diikuti oleh muridnya. Akhirnya menjadi baku kayak bacaan baku itu para ulama. Apa salahnya kalau kita baca? Oh bagus Pak, bagus Pak sekali. Jadi kalau nanti Bapak Ibu misalnya insya Allah menghafal seluruh bacaan itu, ya, Alhamdulillah Pak. Tapi kalau sampai sehari menjelang berangkat can apal keneh wae Pak. Gitu. Jangan stres Pak, tenang saja, bawa saja buku manasik itu. Bawa buku manasik itu. Nanti baca di saat kita sedang tawaf.
Rek maca kumaha karek nu kritik ke satu kasunturungkeun ti tukang. Mau gimana mau ininya? Dan saya sarankan kalau kita membaca juga sambil harus menghayati maknanya. Boro-boro bisa maca, sudah simpan saja di kantong, Pak. Buku manasik itu. Silahkan kita membaca bacaan apa saja, Pak, yang bisa kita baca. Entah di sini ada yang pernah nggak umroh mungkin atau haji dengan saya, Pak. Selama saya membimbing jemaah umroh, belum pernah saya membaca doa manasik yang para ranjang itu, yang masing-masing tawaf itu. Kenapa, Pak? Pertama, begitu mau berangkat saya uji itu jemaah itu. Can arapal keneh wae, Pak. Begitu dibaca, saya tanya apa artinya? Teuing cenah. Jadi untuk apa kita berzikir, berdoa sesuatu yang kita tidak mengerti, Pak? Padahal itu tidak disunahkan. Lain halnya kalau bacaan sholat, nah itu nggak bisa diganti. Kita harus bisa memahami bacaan itu dan menghayati dan melaksanakan. Sehingga jangan sampai seperti gini. Yang saya perhatikan selama ini ya, ramai saja itu tawaf itu. Allahumma, Allahumma, ya Allah, ya Allah. Gitu. Tarik-tarik gitu kan. Hafal itu tujuh putaran itu. Begitu selesai 7 putaran, lalu ditanya, tadi ngadoa naon wae? Teuing. Dikabul teu doana? Nya teuing. Tapi dah alus doana ya robana gitulah pokoknya mah gitu. Jadi kan aneh sekali, seseorang sekarang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, sementara dia sendiri tidak memahami apa yang dia minta. Berdoa sambil dia tidak mengerti apa yang dia minta. Kumaha ya teh? Dan ini sudah menjadi kebiasaan di kita, Pak, yang harus kita luruskan itu ya. Berapa kali saya selesai ceramah itu saya akhiri dengan semoga Allah memberkahi pertemuan kita, semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, semoga Allah ini. Terima kasih, assalamualaikum. Duduk saya, berdiri MC. Demikianlah tadi ceramah sudah disampaikan. Dan untuk menutup seluruh rangkaian acara ini, kita akan sama-sama berdoa. Dan pada Pak Kiai kami mohon mimpin doa. Hari tadi naon saya teh? Pan tadi ke semoga iya, semoga ini, semoga itu. Oh, can make bahasa Arab. Maka saya pun berdiri lagi, Pak. Lalu saya katakan, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk kedua kalinya. Nah, tadi memakai bahasa Indonesia, sekarang memakai bahasa Arab. Nah, karena di bahasa Arab, wayahna rek ngarti, rek teu ngarti, aminkeun nama. Nah, itu pakai bahasa Arab itu. Begitu pakai bahasa Arab, loba nu ngaminkeun, Pak. Amin amin amin. Tadi mah nu ngaminkeun, Pak. Dalam pakai bahasa Indonesia mah asalen doa itu. Begitu selesai nanti barulah jemaah pulang, sambil pulang itu jemaah ngobrol di antara mereka. Itu kiai luar biasa ilmunya ya. Saya yakin dulu mungkin dia di pesantren itu. Kenapa? Doanya luar biasa, bagus pisan itu. Terharu saya dengarnya itu. Naon wae eusina? Teuing. Teuing tapi alus lah ya robana gitulah pokoknya. Jadi saya sedih kalau lihat ini, Pak. Sedih sekali. Karena itu selama sekian puluh tahun saya membimbing jemaah itu. Belum pernah saya baca itu, Pak. Enggak mudah, enggak sulit bagi saya untuk membaca kalau sekedar membaca. Tapi apa artinya kalau itu bacaan tanpa dihayati dan dimengerti? Lalu apa yang biasa saya lakukan? Saya sering mengatakan para jemaah, saya keraskan bacaan yang disunnahkan oleh Rasul tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu baru saya arahkan, silakan Bapak dan Ibu sekalian, mulailah berzikir, perbanyaklah beristighfar. Ya Allah, sambil kita beristighfar, berdialoglah dengan Allah. Ya Allah, alhamdulillah, sekian puluh tahun, sekian belas tahun saya bercita-cita ingin pergi ke tanah suci ini. Kini Baitullah ada di samping saya.
Rasanya tidak pantas manusia seperti saya yang kotor seperti ini, penuh dengan dosa dan kesalahan, berada di tempat yang suci dan mulia seperti ini. Karena itu ya Allah, ampuni seluruh dosa dan kesalahan saya. Astagfirullahaladzim. Mulailah kita berjalan pelan-pelan, kalau perlu sambil pejamkan mata gitu ya. Lalu kita bayangkan satu demi satu dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat selama ini gitu. Ya Allah, jika dosa-dosa itu tidak Engkau ampuni, bagaimana nasib saya kelak di akhirat nanti? Ampuni dosa dan kesalahan saya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hebat Bapak Ibu kalau bisa menahan air mata, hebat. Saya entah sudah berapa kali, nggak pernah saya hitung ya, ke Tanah Suci gitu. Kadang-kadang kalau sedang membimbing jemaah, agak susah juga saya untuk khusyuk gitu ya. Kecuali kalau jemaahnya langsung saya lihat sudah pada khusyuk, alhamdulillah. Gitu. Saya pun bisa ikut menikmati gitu. Kalau tidak, saya cari waktu untuk tawaf sendiri gitu, di luar berjamaah. Gitu. Kadang-kadang untuk 3 putaran tawaf saja, rasanya saya belum puas hanya untuk membaca istighfar. 3 putaran itu saya baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan sering saya mengatakan kepada para jemaah haji umrah, andai kata satu saja doa kita di Tanah Suci dikabul oleh Allah. Ya Allah, tolong ampuni seluruh dosa dan kesalahan saya. Lalu Allah kabulkan. Baik. Kata Allah, saya ampuni seluruh dosa dan kesalahan. Lalu kita pulang, belum sempat kita berbuat dosa sekalipun, gitu, kita meninggal dunia. Insya Allah surga di tangan, Pak. Bukankah itu lebih baik daripada kita harus membaca bacaan yang boro-boro kita hayati, Pak? Ngerti pun tidak. Ya kecuali kalau itu memang sunnah Rasul. Ini bukan sunnah Rasul, Pak. Ya kebetulan dulu para ulama yang menyusunnya itu orang-orang Arab. Maka tersusunlah doa itu dalam bahasa Arab gitu ya. Kalau dulu yang menyusunnya itu misalnya pada KM, bahasa naon Pak? Bahasa Sunda Pak. Ya itu tapi kita ini gitulah. Kalau belum pakai bahasa Arab, asal ngadoa gitu. Ya itu yang. Kalau seandainya kita sudah puas Pak, sudah puas memohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita, tolong sempatkan Bapak Ibu gitu. Saat kita sedang tawaf itu, paling tidak 1 putaran tawaf lah. Doakan almarhum kalau orang tua kita sudah meninggal, ayah ibu kita. Saya nggak membayangkan bagaimana bahagianya orang tua kita, Pak. Tidak ada satu penghalang antara doa seorang anak yang saleh dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada saat itu kita sedang menjadi orang yang soleh di mata Allah. Satu saja doa kita dikabul oleh Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah, orang tua kita pasti masuk surga, Pak. Ya Allah, ampuni dosa almarhum, almarhumah ayah ibu saya. Ya Allah, terima amal ibadahnya. Ya Allah, masukkan orang tua saya ke dalam surgamu. Baik. Kata Allah mungkin kira-kira begitu. Saya sudah janjikan lewat Rasulullah SAW. Tidak ada penghalang antara doa seorang anak yang saleh dengan Allah. Pasti dikabul, Pak. Pernah Bapak Ibu membaca hadis atau mendengar ada orang tua yang sedang disiksa di alam kubur, Pak. Karena menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala, hisab Allah, dosa dia lebih berat dibanding amalnya. Sedang disiksa dia di alam kuburnya. Tiba-tiba malaikat berhenti menyiksanya. Dengan gembira dia bertanya pada malaikat, apa yang terjadi? Kata malaikat, kamu enggak jadi masuk neraka. Kamu sekarang ahli surga. Bisa kebayang enggak bahagianya yang bersangkutan? Lalu dia bertanya dalam kebahagiaannya itu, kenapa tiba-tiba saya diputuskan masuk surga? Sebelumnya saya sudah diputuskan masuk neraka, bahkan sudah disiksa.
Kata malaikat, karena Allah sudah mengampuni seluruh dosa kamu. Dia masih bertanya lagi pada malaikat, kenapa tiba-tiba Allah mengampuni seluruh dosa saya? Jawab malaikat, karena Allah sudah mengabulkan doa anak saleh yang kamu tinggalkan. Tolong sempatkan Pak. Kalau saya boleh menyarankan, paling tidak 1 putaran tawaf itu khususkan untuk orang tua kita Pak. Peperihan kita sebagai anak mungkin belum sempat berbakti pada orang tua kita. Bahkan mungkin kita pernah durhaka pada orang tua kita. Apalagi kalau kita pernah durhaka dan kita belum sempat memohon ampun pada orang tua. Berat ini di akhirat Pak. Berat sekali di akhirat. Sebab Rasul mengatakan, ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridanya Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Sekali orang tua murka kepada anak, dan itu benar menurut Allah, jangan harap anak itu akan pernah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu kata Rasulullah SAW yang bisa membebaskan dia untuk kembali terbukanya ridha Allah. Dengan cara apa? Dia harus berusaha menjadi orang yang soleh. Setelah itu jangan pernah berhenti dia mendoakan orang tuanya di alam barzah. Hanya itu yang bisa menebus dosa dia dan bermakna bagi orang tuanya. Puas mendoakan orang tua kita dalam tawaf? Doakan suami yang ada di sebelah kita. Ya Allah, ini yang di sebelah saya itu suami. Apal pisan saya mah loba dosana Allah. Tapi ulah tarik teuing bisi kadenge itu. Ya ambak dengan itu. Saya mohon padamu ya Allah, ampuni kesalahannya. Karena di samping kesalahannya itu kebaikannya jauh lebih banyak dari kesalahannya. Suami pun begitu, doakan istri. Ya Allah, alhamdulillah engkau telah pertemukan saya dengan seorang wanita yang solehah seperti ini. Ada kekurangannya, maafkan ya Allah. Biarkanlah kami bisa terus hidup bahagia dalam keluarga yang sakinah, dalam ridhamu ya Allah. Indah Pak ibadah itu. Indah kalau kita hayati seperti itu. Lalu setelah itu doakan anak-anak. Sebut satu-satu anak kita. Ya Allah, anak saya yang paling pertama yang kau berkahi kami keluarga dengan anak ini. Sini sedang menghadapi masalah ini, tolong bebaskan dia dari permasalahan itu. Dia sedang menghadapi ujian ini, tolong semua doakan satu demi satu. Akan terasa nikmatnya kita beribadah, Pak. Mumpung Allah dan Rasulnya tidak mensyaratkan kita harus membaca bacaan tertentu, mumpung gitu. Saya pernah baca Pak di dalam sebuah asar, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang selama 7 putaran tawaf dia hanya mengulang-ulang satu doa. Allahumma ja'alni minal qalil. Itu doanya. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Ya Allah, 7 putaran cuma itu dia mengulang-ulang itu. Ini semakin menunjukkan bahwa para sahabat yang dibina langsung oleh Rasulullah memahami betul bahwa dalam tawaf itu tidak harus ada bacaan-bacaan tertentu. Masing-masing orang boleh berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Ya. Sekali lagi saya bukan anti dengan doa-doa yang dalam buku manasik, itu doa bagus sekali Pak, yang menyusun itu para ulama besar. Kalau kita bisa hafal dan memahami, laksanakan itu. Tapi kalau tidak, jangan paksakan. Membaca itu bari teu ngarti, insya Allah sulit kita untuk mencapai kekhusyuan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang ingin saya titipkan 2 hal ya. Yang pertama tadi, jangan terpengaruh oleh fitnah Pak. Tolong saya titip Pak. Kalau nanti Bapak di rombongan itu ada yang mulai gelisah, terus cerita-cerita tentang itu, tolong luruskan. Ini fitnah, bohong semua. Jangan sampai terpengaruh. Gak ada cerita itu. Gitu. Gak ada cerita. Allah tuh justru menjanjikan siap untuk mengampuni seluruh dosa. Ini malah dibalik. Allah menyiksa gitu. Ini kan gimana? Ini fitnah yang luar biasa gitu. Yang kedua seperti itu. Yang ketiga,
Saya punya waktu sampai jam berapa Pak? Berapa lama ini? Ya? Ibadah haji ini Bapak Ibu sekalian, supaya nanti bisa lebih dihayati ya oleh Bapak dan Ibu. Ibadah haji ini napak tilas perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Bagaimana yang dialami oleh sang kekasih Allah itu? Kalau kita lihat perjalanan hidupnya, subhanallah. Hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan. Ini semakin membuktikan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, Iza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah sudah mencintai suatu kaum atau seseorang, niscaya Allah akan menurunkan bala, ujian, cobaan. Makin dia soleh, makin berat ujian itu. Ini yang kadang-kadang gak difahami oleh sementara orang. Kita cina ongkoh kiai, tapi hirupna ngantau oleh musibah di. Oh berarti benar kiai. Kata alhamdulillah ya kiai enak sekali hidupnya teman tenang, nggak ada masalah. Boleh kiai benar. Semakin soleh, semakin berat ujian itu. Oleh karena itu ujian yang paling berat dihadapi oleh manusia siapa? Para nabi, para rasul. Tolong ibu bapak baca kisah 25 rasul dalam Al-Quran. Tolong tunjukkan kepada saya seorang rasul yang hidupnya sepi dari ujian dan cobaan. Mana? Bahkan kadang-kadang saya berpikir kalau ujian para nabi itu ditimpakan pada kita, apa kita sanggup? Kalau saya pribadi rasanya angkat tangan, entah kalau bapak dan ibu ya. Termasuk yang mendapat gelar kekasih Allah tuh Nabi Ibrahim. Pak. Lihat ujiannya paling berat Pak. Pertama Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang lebih engkau cintai? Aku kata Allah atau dirimu? Kalau aku kata Allah, siapkan dirimu untuk dibakar hidup-hidup. Lulus Nabi Ibrahim dengan tegarnya dia menghadapi kobaran api itu. Lulus dengan ujian itu. Datang ujian berikutnya Pak. Beliau selama sekian tahun tidak dikaruniai anak lewat istrinya Siti Sarah. Ya sebagai seorang nabi tentu ingin punya keturunan. Jangankan nabi, kita saja ingin punya keturunan yang bisa melanjutkan perjuangan kita kan itu ya, cita-cita kita. Itulah yang membuat Siti Sarah itu nggak tenang melihat suaminya tuh ngalamun gitu kan. Hingga suatu saat Siti Sarah mengatakan, wahai suamiku Ibrahim, setelah mengingat, memperhatikan, menimbang, dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, kira-kira gitulah ya. Saya ikhlas akan menikah lagi. Daripada ngalamun wae gitu. Tapi mohon ini jangan ditiru oleh bapak-bapak ya. Jangan nanti bapak-bapak pulang ke rumah terus ngalamun gitu terus ngadaguan di tawaranku. Nudu di imah sabulan ngalamun can ditawaran keneh ya. Dasar ieu lain Siti Sarah cenah gitu. Kata Nabi Ibrahim, kenapa kamu berpikir seperti itu? Ya terbukti saya tidak bisa memberikan keturunan. Bukan tidak bisa, kata Nabi Ibrahim. Belum. Sudahlah Nabi Ibrahim. Saya ikhlas, kata istrinya. Bahkan kalau kamu setuju, sudah saya siapkan calonnya. Nah ini hebatnya Siti Sarah itu. Sok nikah, calon ti saya. Jadi calonnya itu seorang budak hitam, Mbak Siti Hajar. Jadi pikir Siti Sarah sok nikah deh kalau untuk mencari keturunan, tapi jeung iya Siti Hajar, sehingga kalau nanti harus bersaing aman. Siti Hajar jauh lah kecantikannya dibanding Siti Sarah. Jadi kalau ibu-ibu misalnya terus didesak oleh suami ingin menikah lagi,
Terima sajalah Bu, lah daripada kehel-kehel terima. Terima syarat calon dari saya. Kebanyakan biasanya suami itu kalau mau poligami alasannya itu kesian anak yatim kayak gitu kan itu. Nya sok calon dari saya, teangan anak yatim nuges nini. Ieu mah geus yatim piatu geus lila pisan ieu mah Pak, jangan perlu pertolongan. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar, dikaruniai seorang anak. Anak itu kemudian diberi nama Ismail. Bayi masih merah Pak, bayi masih merah. Bisa kebayang bagaimana sedang luar biasa bahagianya Nabi Ibrahim mengayun-ngayun sang bayi ini. Datang perintah dari Allah, Ibrahim tinggalkan istri dan anakmu untuk menerima wahyu dan menyebarkan ajaran Islam. Mau ditinggalkan di mana istri dan anaknya? Di dekat Baitullah, dekat Ka'bah. Jangan dibayangkan Ka'bah seperti sekarang ini Pak. Inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zara'in inda baitikal muharram. Di dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Di sekitar Ka'bah itu tanah kering, tandus, tidak ada satupun tanaman bisa tumbuh di situ. Enggak ada orang satupun tinggal di sana. Disitulah Nabi Ibrahim akan meninggalkan. Ini ujian yang jauh lebih berat dibandingkan ketika dia dituntut untuk mengorbankan nyawanya dibakar hidup-hidup. Maka akhirnya dia mengatakan pada istrinya Siti Hajar, saya terpaksa harus meninggalkan kamu di sini. Hanya satu pertanyaan Siti Hajar. Apakah kamu akan meninggalkan saya dan anak kita di tengah padang pasir yang kering dan tandus ini tanpa bekal sedikit pun? Itu karena perintah Allah. Hebatnya Siti Hajar itu. Kata Nabi Ibrahim, ini perintah Allah. Kalau bukan perintah Allah, siapa yang tega meninggalkan kamu di sini? Maka kata Siti Hajar, kalau ini perintah Allah, pergi. Pergi penuhi panggilan Allah itu. Jangan pikirkan kami. Allahu Akbar. Yang begini mungkin yang rumah tangga yang sakinah itu ya. Kalau semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu pun harusnya begitu Bu. Kalau suami mau pergi, misalnya saya mau pergi keluar kota mungkin 2 bulan. Apakah ini perintah Allah? Nah itu tak pertanyaannya. Kalau kata suami, perintah Allah, pergi. Jangan pikirkan kami. Tapi sayangnya suami ibu itu bukan Nabi Ibrahim Bu. Pun namanya Ibrahim. Kata perintah Allah ting kumaha itu tetepogohyana. Berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak lama setelah Nabi Ibrahim pergi, dia sudah mulai, Siti Hajar itu mulai merasa haus. Anaknya Ismail yang bayi sudah mulai meronta-ronta karena kehausan. Putus asakah Siti Hajar? Tidak ada kamus putus asa bagi seorang mukmin. Wala tayasu min rahillah innahu la yasu min rahillah illal qaumil kafirin. Hanya orang kafir saja yang putus asa kepada rahmat Allah. Sadar dia. Allah yang menakdirkan, pasti Allah akan memberi jalan. Tapi sebagai manusia, dia harus berikhtiar dan berusaha. Tidak boleh tawakal tanpa usaha. Diletakkan sang bayi di atas padang pasir. Jarak ke Baitullahnya sekitar 30 meter mungkin Pak. 30-40 meter itu. Taruh di sana. Naiklah dia ke Bukit Sofa. Sampai di atas Bukit Sofa, dia melihat ke arah Ka'bah. Apa yang dia lihat? Anaknya Ismail. Apakah anaknya masih bergerak atau tidak itu? Ya walaupun kecil kemungkinan terlihat jelas Pak. Tapi paling tidak dia ingin menenangkan hatinya. Jangan sampai dia mencari air, anaknya keburu meninggal. Atau anaknya masih ada atau tidak. Jangan-jangan sudah diambil oleh binatang buas. Ternyata anaknya masih terlihat dari kejauhan itu. Maka dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala gitu, dan seperti menyerahkan urusan itu kepada Allah, lalu dia baru pergi. Ini yang kemudian menjadi sunnah kita dalam sa'i, yang banyak diabaikan oleh para jemaah kita.
Mestinya, bukan, kalau mesti jadi wajib ya, tapi sunnah ya. Sunnahnya ketika kita sedang sa'i itu pergi ke sofa, lalu naik ke bukit itu. Lalu kita menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah. Di bukit sofa masih kelihatan Ka'bah itu. Barulah kita mulai bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, seperti takbir Idul Fitri misalnya. Setelah itu baru kita berdoa kepada Allah. Apa yang mau kita minta pada Allah. Baru kita turun. Bertakbir lagi. Nanti pas di lampu yang hijau itu, baru kita membaca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Kalau itu ada sunnahnya dari Rasul. Wayahna diapalkeun eta mah. Apalin itu ya, dan mengerti artinya. Nanti setelah itu kita berzikir lagi. Perbanyaklah zikir itu. Perbanyaklah kalau kita ya berzikir lagi seperti tawaf, kita berzikir apalagi, atau baca Al-Quran. Saya senang kalau melihat ada orang sedang sa'i itu baca Quran gitu ya. Baca saja Quran. Atau kalau susah dengan membaca, kita baca saja surat-surat yang kita hafal. Ulang-ulang. Atau berzikir, atau berdoa. Seperbanyak sampai mendekati Bukit Marwah, kita kembali membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw yatamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Teu apal panjang teuing. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah, cukup segitu. Sampai di Bukit Marwah, kembali lagi kita menghadap seperti yang dilakukan oleh Siti Hajar. Kembali lagi kita menghadap Baitullah. Dekat tingali nama Baitullah, sudah tertutup tembokan itu. Tapi arah kiblat sudah di sana. Kembali lagi kita Allahu Akbar kabira, dan seterusnya. Berdoa lagi, baru turun lagi. Nah itu yang sebaiknya dilakukan gitu ya. Nah perbanyak lagi berzikir. Saya sedih kalau lihat itu. Saya enggak, kalau lagi bawa jemaah, enggak saya izinkan satu jemaah pun ngobrol di waktu sa'i itu, Pak. Kecuali kalau dia bertanya, Pak saya capek, saya haus, dan sebagainya. Selebihnya saya arahkan terus, ayo terus berzikir, ayo terus beristighfar, ayo terus baca Quran. Saya arahkan begitu. Sedih saya kalau melihat itu ya, orang terikat dengan buku itu tadi. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah barakatuh, dan sebagainya. Lalu kemudian Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam. Beres sakitu, untuk sampai ke Bukit Marwah masih 300 meter lagi. Apa yang dilakukan? Ngobrol, Pak. Ngobrol itu teh. Ya lampu gantungnya alus pisannya, lamun keur di ruangan tamu bagus ya cigana ya lampu ya. Kata suami pada istrinya, ruangan tamu orang meleutik, moal pantas paling ge lamun erek di ruang tengah. Wah di ruang tengah mah sanu rek nikmati ngan urang batur teu bisa nikmati. Ribut itu naon urusan, jadi urusan lampu geura. Nah, kalau ditanya begitu, ya kenapa? Kenapa harus melakukan itu? Ya menurut buku ini putaran pertama ini sudah saya baca. Itu Pak, kita jadi terikat oleh buku itu. Perbanyak berzikir Pak. Jangan sampai ada satu langkah pun lepas dari zikir kita, dari kita membaca Al-Quran, dari kita berdoa. Dengan doa apa saja yang kita mohonkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kembali pada Siti Hajar itu. Jadi bolak-balik lihat sampai 7 kali. 7-nya itu terakhir di Bukit Marwah. Sudah, dia nggak ada kekuatan lagi, Pak. Akhirnya dia turun, Pak. Dia ingin temui anaknya. Apakah anaknya itu masih hidup atau makan mungkin sudah mati. Gitu. Alhamdulillah, anak itu ternyata masih hidup. Gitu. Baru dia menyerah. Ya Allah, saya terima keputusanmu. Suami harus pergi. Setelah itu saya sudah berikhtiar, kemampuan saya sampai di sini, saya menyerah. Itulah tawakal yang sebenarnya. Dengan kemahakuasaan Allah, lewat hentakan kaki sang bayi Ismail, dari bawah telapak kakinya itu memancar air dengan derasnya. Begitu luar biasa bahagianya Siti Hajar melihat air yang memancar itu. Tapi dia takut kalau air itu tiba-tiba berhenti memancar, belum keburu diambil air itu karena sudah terserap oleh padang pasir itu. Maka dia pun kemudian ngarondang. Naon ngarondang teh bahasa di sana? Ya? Merangkak ya? Sarua ngarondang berangkak. Ya pokoknya gitulah. Sambil kemudian dia seperti mau mengumpulkan air itu, sambil mengatakan zam-zam, zam-zam.
dalam bahasa waktu itu artinya berkumpul. Berkumpul air, jangan menyebar, kumpul. Dia ingin segera mengumpulkan air itu untuk dia minum dan anaknya. Gitu. Siti Hajar tidak tahu kalau Allah punya rencana lain. Air ini akan memancar mungkin sampai kiamat nanti. Gak akan pernah berhenti. Terbukti sekarang sudah berapa abad, Pak. Belum pernah air Zam-Zam itu kering, Pak. Saya pernah di tahun 76 atau 78. Awal-awal saya pertama kali naik haji itu. Pernah terjadi kekeringan, Pak, di Mekah itu. Sehingga penduduk Mekah itu, kita termasuk, gak ada air, Pak. Semua kita mengandalkan air Zam-Zam untuk masak, untuk minum, untuk mandi. Udah pakai itu air Zam-Zam. Gak pernah habis, Pak, airnya. Sekarang jemaah haji berapa? Berapa jemaah, Pak? Kalau dijumlah satu seluruh dunia, dulu itu sekitar berapa itu? 2 juta, 3 juta. 3 juta jemaah haji. Selama dia di tanah suci, tiap hari dia minum Zam-Zam sabaraha. Enggak datang ke masjid minum, enggak datang ke masjid minum, gitu kan. Terus bawa di tadina botol itu bawa untuk minum dia di penginapan dan sebagainya. So 3 juta kali sekian liter. Balik ke Indonesia, mawa di. Dulu masih dibebasin, Pak, sampai 40 liter itu orang itu. Ada yang lebih dari itu, apalagi waktu kapal laut. Kapal laut terakhir tahun 76 gitu. Itu sampai ada yang bawa 80 liter. Kenal bagi kenen kersa RW. Sekarang dibatasi 5 liter gitu ya, 5 liter. Cukup kersa RW? Cukup lah. Datang ke Bandung di naon ngaranna teh nya? Dioplos dengan air aqua lah gitu ya, dioplos itu. Jadi 20 liter itu. Jika ketika dibagikan orang jemaah itu minum, bedanya air Zam-Zam ayeuna jeung Zam-Zam baheula. Baheula mah karasa pisan sepet gitu tah. Ayeuna hampir sarua jeung saya di urangnya. Iya, ini sudah perubahan iklim lah gitu. Eta hebat, eta karek balik haji geus ngawadul gitu. Ya. Sekarang kalau seorang jemaah haji saja 5 liter, 3 juta kali 5 liter. Belum yang diminum di tempat. Ya Allah, gak pernah namanya sumur Zam-Zam itu kering. Begitu sumur Zam-Zam itu kemudian ditemukan, berdatanganlah kabilah-kabilah Arab itu ingin menikmati. Lalu mereka minta izin kepada Siti Hajar, bolehkah kami menikmati sumur ini? Kata Siti Hajar, karena hukum dulu siapa yang menemukan menjadi milik dia. Kalian suatu saat sumur ini akan saya wakafkan untuk setiap orang muslim sehingga mereka tidak perlu lagi izin dan sebagainya untuk menikmati air ini. Allahu Akbar. Saya kalau membayangkan ini ya, betapa bahagianya Siti Hajar ya. Sumur ini menjadi jariah seumur hidupnya, Pak. Bayangkan berapa abad, berapa miliar mungkin manusia selama sekian abad yang pernah menikmati ini. Ngalir untuk Siti Hajar itu. Luar biasa ya. Mulailah terjadi kehidupan di sekitar Ka'bah gara-gara ada sumber kehidupan air. Setelah Ismail mulai besar, ada riwayat mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun setengah. Mulailah dia sering bertanya pada ibunya, "Ari Bapak di mana?" Maka kata Siti Hajar, "Kita cari ayah." Akhirnya mereka pun berdua pergi meninggalkan Mekah. Tidak lama setelah mereka pergi, muncul Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pun kaget dengan perubahan yang terjadi di sekitar Baitullah itu. Lalu dia bertanya, kemana wanita pemilik sumur ini? Oh, dia sedang pergi mencari suaminya dengan anaknya. Maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan kota Mekah, mulai mencari istri dan anaknya. Tanggal 8 Zulhijjah, sampailah beliau di Mina, Nabi Ibrahim ini. Perjalanan yang cukup melelahkan ya. Akhirnya beliau pun
nginap di Mina tanggal 8 Zulhijjah. Maka disunnahkan sebenarnya jemaah haji itu tanggal 8 menginap di Mina. Kalau ONH plus seingat saya hampir semua melaksanakan itu. Tapi kalau ONH biasa kebanyakan tidak melaksanakan sunnah ini. Mungkin karena nggak tahu apa penyebabnya. Jadi sebaiknya menginap tanggal 8 ini. Saya katakan ini ibadah haji ini, manasik haji itu memang ini napaktilas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi tanggal 8 nginap di sana. Kalau Rasulullah melakukan tanggal 8 itu masuk Mina waktu zuhur dan melaksanakan sholat zuhur pada waktunya, tidak dijamak waktu tanggal 8 ini. Tanggal 8 ini tidak dijamak tapi dikosor. Jadi tanggal 8 di Mina itu zuhur kosor 2 rakaat. Nanti waktu sholat asar datang, sholat asar dikosor 2 rakaat. Maghrib 3, kalau itu nggak bisa dikosor. Isya kosor 2 lagi 2 rakaat waktu Isya. Subuh 2 rakaat, baru beliau berangkat lagi. Tanggal 9 Zulhijjahnya itu. Sesuai dengan napaktilasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanggal 9 pada subuh, beliau berjalan lagi mencari istri dan anaknya. Waktu zuhur sampai di Arafah. Disitulah Allah pertemukan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istri dan anaknya. Lalu menurut sebagian ulama, nama Arafah pun diambil di sini. Kembali ketemunya Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dan Ismail. Ada sebagian ulama mengatakan Arafah diambil dari pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kemungkinan dua-duanya benar. Arafah bukan untuk tempat tinggal. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam hanya wukuf di Arafah dengan istri dan anaknya. Tidak tinggal, tidak mabit, Pak. Wukuf. Nah, wukufnya itu dihitung mulai zuhur pertemuan dengan istri dan anaknya. Begitu menjelang maghrib, beliau meninggalkan Arafah. Maka ditetapkanlah sekarang wukuf di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah mulai dari zuhur sampai dengan, dan ini menjadi rukun haji. Yang tidak sempat wukuf di sini tidak sah hajinya. Al-Hajju Arafah kata Rasulullah. Ibu, Bapak masih ingat dulu ada penyelenggara ONH Plus 3 utama? Itu sangat terkenal, itu jumlahnya ribuan padahal plus. Ketika Pak Harto dengan keluarganya haji, kalau nggak salah itu tahun 77 ya, atau tahun berapa saya lupa lah. Ketika haji, beliau waktu itu presiden. Jadi tamu resmi negara. Jadi tinggalnya di istana, Pak, di Mekah, di istana, di Madinah, di istana. Waktu wukuf, pihak kerajaan menawarkan, apakah mau kami siapkan atau mungkin mau bergabung dengan warga negara Indonesia gitu. Beliau memilih bergabung dengan 3 utama yang sangat terkenal dan memang mau diambil alih itu oleh Mbak Tutut waktu itu ramainya itu ya. Maka sibuklah 3 utama mempersiapkan kedatangan, kehadiran Pak Harto dengan rombongan dan keluarganya untuk kemahnya, wukufnya itu. Sibuk mereka sampai tidak memperhatikan lagi keberadaan jemaah yang berdatangan dari Mekah itu ke Arafah. Akibatnya ada 3 bus jemaah yang tidak masuk ke Arafah. Ini kenapa bisa tidak masuk? Banyak sekali supir-supir bus itu orang-orang Mesir yang datang ke Mekah untuk haji sekalian jadi supir, Pak. Jadi dia nggak hafal jalan, Pak. Mereka baru masuk 3 bus itu setelah waktu maghrib. Berarti nggak sempat wukuf, Pak. 3 bus ini tidak sah hajinya. Berarti 3 utama harus mengganti yang 3 bus itu. Nggak pernah saya mendengar itu diganti. Yang terjadi hancur itu kan 3 utama itu sampai sekarang kan itu. Padahal itu sedang luar biasa ininya. Itu. Jadi itu wukuf di Arafah itu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tanggal 9 Zulhijjah itu sudah masuk tanggal 10, dia belum masuk dia ke Muzdalifah kan itu. Nah di Muzdalifah inilah beliau pilih tempat ini untuk dia, istri dan anaknya mabit. Maka menjadi wajib mabit di Muzdalifah.
Musdalifah. Ini pun banyak dilanggar oleh jemaah kita, Pak. Saya katanya waktu lempar jumrah pertama di Mina itu sepi, Pak. Jam seberapa? Jam 1. Nah bisa jam 1 aja di Mekah. Ya langsung di Mekah. Oh pantas. Lamun hayang sepi dia pas keur batur keur wukuf, dininya kami sepi pisan eta mah. Udah menyalahi aturan. Harusnya dia mabit nunggu sampai waktu subuh di Musdalifah baru lepas pergi ke Mina. Karena ininya kan aturannya kan begitu. Nabi Ibrahim itu datang sampai ke Musdalifah, mabit di sana. Saat beliau sedang mabit di Musdalifah itulah beliau bermimpi. Nah itu kan ceritanya itu. Di mana dalam mimpinya itu Allah memerintahkan kira-kira begini, hai Ibrahim, sembelih anakmu. Luar biasa ya. Ujian yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim itu. Maka ini nanti Bapak Ibu para jemaah haji siapkan diri kita. Mungkin nanti kita banyak diuji selama di tanah suci karena kita sedang berjuang mendekatkan diri pada Allah. Bayangkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ujiannya luar biasa berat. Ujian kita nggak akan seberat itu insya Allah. Hadapi insya Allah kita lulus dan mabrur haji kita. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu seperti itu. Tidak punya anak puluhan tahun. Begitu punya anak, bayi masih merah, tinggalkan. Pisah selama 9 tahun, kurang lebih 9 tahun pisah. Setelah 9 tahun pisah, baru ketemu satu malam, Pak. Satu malam ketemu. Sembelih anakmu. Allahu Akbar. Itu yang saya katakan kalau seandainya ujian para nabi ditimpakan pada kita, apa kita sanggup, Pak? Anak satu-satunya. Nah kalau misalnya seseorang punya anak 20 misalnya. Lalu kata Allah, pencit hiji, mangga Allah. Siaplah teangan tina 20 nupang pika sebelenana nu mana gitu tah. Tapi saya enggak yakin Pak ada orang tua yang mampu, Pak. Lagi pula perintah Allah itu bukan bunuh, Pak. Sembelih. Kalau bunuh masih ada lumayan lah. Nabi Ibrahim misalnya Nabi Ibrahim tinggal membawa Ismail jalan, ayo kita naik ke puncak gunung kita lihat situasi. Sampai di puncak gunung tajong ya, itu. Mungkin masih tega itu. Kalau nggak tega juga, ya bisa nyewa preman lah sih, pengbereskan budak itu. Ini perintahnya sembelih dengan tangan Nabi Ibrahim sendiri. Allahu Akbar. Tapi adakah pilihan bagi seorang hamba Allah kalau sudah mendapat perintah Allah? Tidak ada kecuali ucapan mereka sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintahmu ya Allah, kami siap melaksanakan perintah itu. Tinggal masalahnya bagaimana dengan anaknya. Anaknya bukan bayi merah, Pak. 9 tahun sudah mengerti segala sesuatunya. Kata Nabi Ibrahim, wahai Ismail, semalam ayah bermimpi, inni azbahuka, saya menyembelihmu. Yang luar biasa bahagia Nabi Ibrahim ya. Enggak terbayang mungkin oleh beliau jawaban sang anak itu. Wahai ayahku, andai kata ini perintah Allah, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau ayah akan melihat anakmu ini termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Saya kadang-kadang suka berpesan pada anak-anak saya gitu. Cik barudak, sing saroleh, ciga Ismail seetik we. Seetik lah. Hari ciga Ismail pisan mah. Seetik yang rela mengorbankan dirinya disembelih oleh ayahnya jika memang ridha Allah hanya bisa dicapai dengan cara itu. Sok barudak ayeuna. Neng, kata ibunya, tadi di dagewan kemana wae atuh. Tuh pangmelikeun eta di warung. Si mama mah teu nyaho batur keur cara rape karek balik kuliah ieu aya tugas ieu tugas itu. Ieu terus saya ngabacun gitu Pak, bari teu indit ka warungna teh. Da cek saya mah barudak nu kieu nu pantesna diparuncitan mah da. Hari nu soleh juga Ismail mah baru Pak. Aduh, waktu saya sudah ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak ada pilihan bagi Nabi Ibrahim dan Ismail kecuali berangkat kemudian
ke Mina. Pelaksanaan penyembelihan akan dilakukan di Jabal Kurban. Beliau dengan tekadnya dan keikhlasan si anak siap melaksanakan perintah Allah. Aman? Tidak. 3 kali iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Setiap kali Nabi Iblis menggoda untuk menggagalkan itu, maka Nabi Ibrahim pun kemudian menghadapi godaan iblis ini dengan menyatakan Bismillahi Allahu Akbar, dengan dilempar dengan 7 buah batu. Jadi si iblis ini bukan kalah oleh karena batu, kalahnya oleh Bismillahi Allahu Akbar. Kata Rasulullah, kalau Allahu Akbar diucapkan oleh seorang mukmin, maka iblis pun akan menciut, tidak berdaya seperti seekor lalat yang kena air. Gampang kan? Gampang kalau diucapkan oleh seorang yang benar-benar punya keimanan kepada Allah yang akbar itu. Karena ada juga ya kadang-kadang orang katanya kesurupan lalu dibacain itu Allahu Akbar, bacakan ayat kursi. Malah yang kesurupan kurun nyeletuk. Saya gak apal senapan eta ayat kursi. Yang didinya masalah di macan lagi. Malah diselewai kuno kesurupan itu. Bukan yang salah, bukan kalimat Allahu Akbar dan ayat kursinya. Nu macana Pak tidak punya wibawa di depan iblis. Badan iblis gak apal. Hari didinya teh bedanya jeung saya naon. Saya teh salat, didinya teh salat. Saya maksiat, didinya maksiat. Sih sesama iblis malah jangan saling mengganggu. Gitu. Maka harus dengan keimanan. Jadi nanti Bapak Ibu ya, lewat lagi Nabi Ibrahim. Gak lama datang lagi godaan iblis yang kedua. Dihadapi lagi sampai 3 kali. Ini yang kemudian kita lakukan wajib melaksanakan Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Jadi pada saat kita melempar jumrah itu, yakinkan dalam diri kita, ya Allah, Nabi Ibrahim kekasihmu saja untuk melaksanakan perintah Allah dihadang oleh iblis sampai 3 kali gitu, 3 tahapan. Apalagi saya manusia yang lemah seperti ini. Seperti engkau menolong Nabi Ibrahim, tolonglah hamba ya Allah agar hamba bebas dari godaan setan iblis yang terkutuk itu. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allah. Harusnya dengan penghayatan seperti itu. Iya mah terjadi di ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Juga emosi. Atuh iblis ge seuri ningali kitu mah Pak. Hari beda nasi dirinya jeung saya naon ayeuna gitu. Nanti setelah batu habis, kadang-kadang kunat sirah batur dia teh batu. Saya punya teman Pak, kenat ininya, dahinya. Orang Riau sekarang sudah meninggal almarhum itu ya. Sahabat saya yang sangat luar biasa berjasa dalam perjuangan kita itu. Dia pas lempar ingin di depan Pak. Jadi pas balik itu nu kasurupan ya. Lempar duk pas di tarang napisan berdarah. Pulang dia ke pengen depan. Ditanya oleh temannya, kunaon eta getihan? Kunaon cenah getihan? Nya puguh getihan mah kunaon? Ini temannya bukannya terus ngambil apa, betadin atau apa dibantu ini. Saya kabaledog cenah di nanti jumrah. Temannya malah nyeletuk, eta hebat nu maledognya. Apalin cenah mana setan mana Enggak cuma getihan, terus dituduh setan dikira itu. Ya Bapak dan Ibu sekalian, jadi inilah manasiknya, manasik haji. Jadi saya ingin menyampaikan kisah ini sambil menghayati maknanya, sambil nanti ketika Bapak Ibu haji melaksanakan, sambil kita hayati ini, karena ibadah itu perlu penghayatan, sampai kita bisa khusyuk dalam melaksanakan itu, sehingga Allah menerima ibadah kita itu. Jadi hayati semua itu, lakukan, jalankan manasik itu dengan semampu kita, jalin hubungan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibingungkan dengan doa-doa yang para ranjang itu, mampu kita membaca dan memahami, sila alhamdulillah. Tidak bisa, bacalah yang kita pahami dan kita bisa hayati. Perbanyak berzikir, perbanyak beristighfar, perbanyak berdoa, perbanyak untuk beribadah. Mumpung kita berada di tanah suci, mudah-mudahan ibadah haji dan ibadah-ibadah
ibu bapak sekalian insya Allah mabrur di misi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja saya kira yang ingin saya sampaikan. Marilah kita sama-sama berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa dan harapan kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wadkhulhum fi jannatika an-na'ima ma'as syuhada'i was salihin wa ma'an nabiyikal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ta'assamna lal izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil maliki wal malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut isrif 'anna al bala'i wal waba' wal fahsya'i wal munkari wal bagh innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa zamban maghfura. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Terakhir izinkan saya menyampaikan mewakili Bapak-bapak dan Ibu-ibu kepada yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Pergilah Bapak dan Ibu dengan iringan doa kami. Tolong doakan juga kami di sana. Ya. Tolong doakan juga mudah-mudahan negeri kita besok lusa semakin baik gitu ya. Dari kondisi yang ada sekarang ini. Dan beribadahlah sebanyak-banyaknya, lalu pulanglah ke tanah air insya Allah dengan selamat, dan jangan lupa membawa oleh-oleh untuk kami semua yang hadir di sini pasti akan kecewa Pak kalau Bapak Ibu pulang tanpa membawa oleh-oleh, kecewa. Cuman satu oleh-oleh yang kami harapkan, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak memikirkan oleh-oleh yang lain. Pulanglah membawa oleh-oleh predikat haji yang mabrur. Mudah-mudahan Bapak Ibu berhasil membawa predikat itu, dan itulah oleh-oleh yang kami sangat harapkan. Semoga Bapak Ibu memperoleh haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.